Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku yang Septin. Baik, di video kali ini aku mau jelasin secara singkat ya terkait dengan rangkuman materi tes PPPK bagian manajerial, dan juga nanti di akhir akan ada latihan soalnya untuk menguji kemampuan teman-teman coba sampai mana memahami materi manajerial ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Sebelumnya aku mendapatkan rangkuman ini itu dari Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Nanti teman-teman bisa mendownloadnya juga di komen yang aku sematkan gitu ya. Oke, langsung aja di bagian kompetensi manajerial itu gimana sih apa yang dinilai. Nah, di sini teman-teman itu akan dinilai terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Nah, di sini jadi yang dinilai itu sikap teman-teman. Nanti sikapnya pilih yang paling baik sesuai dengan tupoksi profesional dan juga tidak diskriminasi serta mengutamakan kerjasama tim. Dalam kompetensi manajerial yang termasuk dalam kompetensi-kompetensi yang masuk dalam standarnya itu ada 8 ya teman-teman. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan juga yang ke-8 pengambilan keputusan. Untuk lebih jelasnya nanti itu ada seperti kayak gini, yang mana ada deskripsinya dan juga indikator perilaku. Nah, teman-teman bisa memahaminya ya, karena di video ini aku jelasin secara singkat aja intinya gitu. Nanti kalau misalkan mau melihat secara langsung atau fullnya, itu download di link yang aku sematkan di kolom komen. Oke, kompetensi yang pertama yang masuk dalam manajerial adalah integritas. Apa sih integritas itu? Integritas itu merupakan suatu konsistensi ya, berperilaku sesuai dengan nilai norma atau etika organisasi, kemudian jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, kemudian menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Jadi, intinya secara kesimpulan, integritas itu merupakan sikap konsisten berperilaku sesuai aturan, tanggung jawab, dan juga beretika. Kemudian yang selanjutnya itu ada kerjasama. Kerjasama itu apa sih? Kerjasama itu ibarat kata menjalin hubungan dengan rekan kerja secara efektif, kemudian saling membantu. Apabila nanti di soal, itu teman-teman dihadapkan soal dengan tipe ada teman yang kesulitan, maka itu teman-teman harus bisa menjalin kerjasama atau membantu teman tersebut. Begitu ya. Kemudian yang selanjutnya komunikasi. Komunikasi ini menerangkan gagasan secara jelas. Jadi diusahakan sebagai ASN teman-teman itu bisa menerangkan gagasan secara jelas, logis, dan sistematis dengan cara yang baik, beretika ya, secara lisan maupun tertulis. Yang selanjutnya, berorientasi pada hasil itu teliti dan dapat diandalkan dalam identifikasi resiko dan peluang dalam perencanaan dan juga hasil. Jadi, menjadi ASN itu harus selain mentargetkan hasil, teman-teman juga harus bisa memilih proses ataupun tahapan-tahapan dengan berbagai pertimbangan dan resiko. Jangan hanya berpikir hasilnya aja, tetapi juga jalannya menuju hasil itu harus difikirkan secara matang. Kemudian yang selanjutnya adalah pelayanan publik. Ini sebagai ASN sangat lekat sekali ya dengan pelayanan publik, yaitu bersikap ramah tamah, profesional, transparan, netral, dan tidak diskriminasi. Nah, di soal-soal dengan tipe pelayanan publik ini, apabila ada kaum renta, contohnya ibu hamil, kemudian lansia, disabilitas, itu harus selalu diutamakan. Kemudian dalam pelayanan publik, apabila teman-teman atau instansi teman-teman itu mengalami kesalahan, tidak segan-segan untuk meminta maaf kepada masyarakat. Jadi sebagai ASN harus menyadari bahwasannya ASN itu pelayan masyarakat yang harus bersikap secara profesional, transparan, dan yang penting adalah tidak diskriminasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada pengembangan diri dan juga orang lain. Jadi ini bisa mendorong kemampuan belajar di dalam dirinya maupun orang lain, menginspirasi orang lain, kemudian memberikan bantuan atau dorongan kepada orang lain untuk bisa berkembang. Yang selanjutnya ada mengelola perubahan. Jadi seorang ASN itu juga harus bisa menyesuaikan diri ya, baik itu situasi maupun keadaan. Misalnya nih, tentang teknologi. Jadi harus bisa menerima pembaharuan teknologi yang semakin canggih. Jangan hanya stuck
dengan cara-cara manual, padahal udah ada teknologi yang masuk. Jadi jangan apatis terhadap teknologi. Memiliki kemampuan yang tinggi dan semangat untuk belajar terkait dengan teknologi dan sistem informasi. Kemudian terkait dengan lingkungan kerja juga, nanti seandainya disajikan soal-soal seperti ini, teman-teman harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya meskipun berbeda jauh dengan lingkungan yang lama. Next, yang selanjutnya itu pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini teman-teman silahkan bisa memilih opsi-opsi jawaban yang dia itu bisa mengambil keputusan tepat waktu, kemudian mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Jadi jangan gegabah. Terutama ini biasanya soal-soal berkaitan dengan posisi atasan. Itu nanti akan disajikan permasalahan mungkin. Nah, di situ teman-teman harus bisa menyikapinya dengan berbagai pertimbangan, jangan gegabah. Jadi harus disurvei terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi, tetapi mengedepankan kepentingan umum atau bersama. Nah, dari ke-8 kompetensi yang muncul dalam seleksi kompetensi manajerial ini, kuncinya adalah teman-teman memilih jawaban yang mengutamakan keramah tamahan tadi, kemudian kerjasama dengan tim, tidak apatis atau tidak mengasingkan diri gitu ya, kemudian profesional sesuai dengan tupoksinya, dan juga terbuka akan perkembangan teknologi, karena tidak bisa ya kita sebagai ASN misalnya itu dulu nggak bisa komputer nih, terus nggak mau belajar, jangan ya, tetapi harus bersemangat dan memiliki keinginan yang tinggi untuk bisa belajar terkait dengan hal-hal baru. Oke, itu untuk rangkuman materinya ya. Nah, selanjutnya aku akan menampilkan contoh soal yang mana teman-teman bisa mengerjakannya. Nanti akan aku kasih waktu, kemudian kita bahas bersama. Soalnya, nih latihan tes manajerial PPPK. Oke, di sini aku kasih teman-teman menjawab dalam waktu berapa detik? 30 ya, cukup ya. 30 detik untuk satu soal, dimulai dari sekarang. Oke, mari kita bahas soal nomor 1. Berikut ini hal yang akan Anda lakukan nih sebagai seorang atasan ketika mengetahui salah satu pegawai Anda melalaikan tugasnya. Nah, ini tadi udah aku sampaikan bahwasanya sebagai atasan biasanya nanti akan ditampilkan permasalahan-permasalahan agak terpancing emosi nih. Nah, maka dari itu pilih jawaban-jawaban yang mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Oke, coba opsi yang A. Apakah menegur pegawai tersebut saat itu juga di depan banyak orang misalnya? Apakah itu tepat dan bijak sebagai seorang atasan? Tidak ya. Kemudian yang B, membiarkannya karena sudah biasa. Ini sangat salah dan tidak dapat dibenarkan. Semua kesalahan itu harus diluruskan, tetapi ada caranya. Kemudian yang C, memanggil pegawai tersebut dan menasihatinya. Jadi ini yang bermasalah satu orang, yang dipanggil satu orang itu, kemudian menasihati bagaimana harusnya dia bersikap, tidak di hadapan orang banyak. Oke, kita pilih dulu. Lanjut kita lihat yang D, langsung memberikan surat peringatan saat itu juga. Nah, ini tidak tepat ya teman-teman. Apabila ada salah satu pegawai yang melakukan kesalahan, itu tidak langsung diberikan surat peringatan, tetapi ada tahapnya, tahap-tahapan sehingga dia memperoleh surat peringatan untuk selanjutnya mungkin akan di PHK dan lain sebagainya. Kemudian, yang E, berpura-pura tidak tahu akan hal tersebut. Nah, ini sebagai atasan tidak boleh ya, karena atasan ini mempunyai tanggung jawab terhadap pegawai-pegawainya. Oke, jadi opsi yang paling benar yang mana? Ya, betul sekali, yang C. Ini pembahasannya. Hal yang seharusnya dilakukan sebagai seorang atasan yang mengetahui bahwa bawahannya melalaikan tugasnya adalah memanggil pegawai tersebut dan menasihatinya secara pribadi, bukan di depan pegawai lain. Jika pegawai tersebut masih melalaikan tugasnya setelah dinasihati, maka boleh diberikan surat peringatan. Jadi ada tahapan-tahapannya untuk mengeluarkan surat peringatan. Nah, aku ambil soal ini di buku Tim ASN Genius terkait dengan panduan wajib PPPK. Next ke soal nomor 2. 30 detik mulai dari sekarang.
Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Dua anggota tim Anda tidak mau bekerja sama karena alasan masalah pribadi. Maka sikap Anda sebagai seorang pemimpin adalah... Nah, ini masih pemimpin, gimana sikapnya kalau ada pegawai yang nggak mau kerja sama? Sebagai pemimpin harus apa? Harus bisa ibaratnya merangkul semua pegawainya dan meminimalisir terjadinya kejadian-kejadian seperti ini. Oke, kita langsung ke opsinya, yaitu yang A, langsung mengeluarkan kedua orang tersebut. Apakah itu tidak menyalahi aturan? Nah, tidak boleh ya seperti itu, tanpa alasan yang jelas mengeluarkan pegawai. Kemudian yang B, mengancam akan mengeluarkan keduanya jika tidak berbaikan. Ini juga opsi yang tidak baik karena ada unsur ancaman di situ. Kemudian yang C, membuat keduanya berbaikan saat itu juga. Caranya bagaimana nih? Tidak disebutkan di sini. Kemudian yang D, mencoba memberikan tugas yang berbeda kepada keduanya. Nah, ini malah tambah jauh nanti ya, tidak menyatukan. Kemudian yang E, menasihati keduanya secara pribadi agar bersikap profesional. Nah, kira-kira mana nih opsi yang paling tepat untuk soal nomor 2? Ya, benar sekali. Jawabannya yang E. Nah, ini ada penjelasannya. Untuk menghindari konflik antar anggota kelompok, maka sebaiknya sebagai seorang pemimpin ya, itu menasihati kedua anggota tersebut secara pribadi. Karena biasanya kalau secara pribadi itu lebih enak ngobrolnya. Nah, apa nih yang dinasihati? Ya, terkait dengan masalah tersebut ya, ini untuk diingatkan kembali bahwasannya tugas di kantor ini harus sesuai dengan tupoksi dan bersifat profesional. Jadi meskipun ada masalah dengan orang itu, tetapi apabila itu masih dalam urusan kantor, maka sebagai seorang ASN atau pegawai itu harus profesional. Next yang selanjutnya yaitu nomor 3. Oke, 30 detik dari sekarang, silahkan dijawab. Sudah dapat jawaban? Mari kita bahas bersama. Berikut ini hal yang akan Anda lakukan ketika memimpin sebuah rapat adalah, berarti ini masih pemimpin ya. A. Meneruskan rapat walaupun jam kantor sudah berakhir. Ada jamnya, ada aturannya. Menyalahi aturan. Yang ke B. Berusaha untuk mengajak diskusi seluruh anggota rapat. Meskipun rapat itu adalah diskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau membahas suatu isu, permasalahan, tetapi ada bagian-bagian tersendiri kan, ada yang jadi notulensi dan lain sebagainya. Yang ke C, hanya mendengarkan pendapat yang bagus saja. Nah, ini nanti akan ada diskriminasi kepada suara yang sedikit atau yang minoritas. Tidak baik ya. Kemudian yang D, berusaha mencari solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang dihadapi. Sebagai seorang pemimpin nih. Oke, yang E, memberikan keputusan menurut pendapat pribadi. Udah jelas salah? Jawabannya yang D. Ketika memimpin sebuah rapat, maka sebagai seorang pemimpin sebaiknya berusaha mencari solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang dihadapi dengan mendengarkan pendapat anggota. Semua anggotanya didengar, kemudian didiskusikan yang terbaik ini yang mana. Sebagai seorang pemimpin juga harus memutuskan. Jadi di tengah-tengah untuk kebaikan bersama. Lanjut nomor 4. 30 detik mulai dari sekarang. Berikut ini hal yang penting bagi seorang pemimpin. Masih pemimpin adalah, ingat opsinya biasanya tuh baik semua, pilih yang sesuai dengan konteks pertanyaan.
Tidak mementingkan proses, tapi hasil harus sempurna. Jadi ini ibarat kata prosesnya itu nggak penting, entah itu salah atau benar, yang penting hasilnya bagus. Apakah itu merupakan contoh sikap pimpinan yang baik? Oke, lanjut ke yang B. Proses memanglah penting, tetapi hasil tidak sepenting proses. Sepertinya tidak ya, hasil juga harus ditargetkan sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang ke C, tetap melakukan yang terbaik dan berorientasi pada hasil yang dicapai. Nah, ini boleh nih. Kita lihat opsi lain, apakah ada yang lebih baik? Yang D, cenderung mengabaikan proses. Diabaikan prosesnya tidak ya, harus tetap diperhatikan agar sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang ke E, proses dan hasil sama-sama tidak penting. Ini lebih salah. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Seorang pemimpin yang baik akan berorientasi pada hasil, tetapi tetap melakukan yang terbaik dalam proses untuk mencapai hasil tersebut. Next, yang selanjutnya atau yang terakhir nomor 5, silahkan 30 detik mulai dari sekarang. Oke, nomor 5, sudah dapat jawabannya? Kita bahas ya. Berikut ini hal yang akan Anda lakukan sebagai pemimpin ketika melihat salah satu pegawai Anda sedang dimarahi oleh seorang klien adalah, nah, sebagai seorang pemimpin ini harus bisa mengambil suatu keputusan yang cepat dengan tidak mengesampingkan pelayanan publik. Pelayanan publik itu apa sih? Keramah tamahan. Kalau salah itu minta maaf, tidak segan-segan. Intinya memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, opsinya yang A, mendatangi klien tersebut dan meminta maaf serta memberikan solusi. Kita lihat yang B, membiarkan hal tersebut karena hal itu sudah biasa. Sebagai seorang pemimpin tidak boleh seperti itu. Yang ke C, memanggil pegawai tersebut dan meminta keterangannya secara detail. Yang D, meminta pegawai lain untuk menenangkan klien tersebut. Dan yang ke E, melakukan penyelidikan mendalam mengenai peristiwa tersebut. Jawabannya adalah yang A. Hal yang akan dilakukan seorang pemimpin yang baik ketika melihat seorang pegawai sedang dimarahi oleh seorang klien adalah mendatangi. Dia memiliki sikap tanggung jawab terhadap pegawainya itu dengan mendatangi klien dan menanyakan apa yang terjadi. Kemudian, jika sudah dijelaskan, meminta maaf atas ketidaknyamanannya yang ditimbulkan mungkin karena pegawainya. Kemudian sembari memberikan solusi pelayanan kepada klien yang terbaik gitu. Setelah itu baru memanggil karyawan atau pegawai tersebut dan meminta keterangannya. Barulah setelah itu dinasihati untuk next ke depannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi ada urut-urutannya ya teman-teman. Begitulah kira-kira soal dari kompetensi manajerial yang terdiri dari 8 kompetensi ini ya, berdasarkan Permen.Pan RB nomor 38 tahun 2017. Oke, next bahas yang mana? Sosiokultural, wawancara, atau yang teknis? Komen ya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.